Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bersama kita akan memulai peribadahan kita pada pagi hari ini. Panggilan beribadah kita dilandasi dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Mari bersama kita datang di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya, telah memberikan hidupnya untuk kita semua, supaya setiap kita dilayakkan datang di hadapan Tuhan. Dengan sikap tetap berdiri, mari kita pujikan kuasa bilur. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna
Nas pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah mati bagi kita dan Yesus telah bangkit juga bagi kita. Dia membebaskan setiap kita dari dosa dan memenangkan setiap kita supaya kita menjadi milik kepunyaan Allah. Bersama mari kita datang di hadapan Tuhan untuk mengakui setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita, mari kita datang, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayatnya yang kelima menjadi dasar perenungan dosa kita di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara yang dikasihi oleh Allah, Allah menghendaki setiap kita supaya sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia. Mengasihinya dengan segenap hati, mengasihinya dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Supaya setiap kita memiliki relasi yang mendalam akan Dia. Akan tetapi secara jujur kita mengakui bahwa seringkali aktivitas kita dan bahkan tantangan dunia membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya sehingga hal ini mendukakan hati Allah. Oleh karenanya marilah setiap kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa, pelanggaran kita dan memohon ampunan Tuhan bagi setiap kita. Mari masuk di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, pada hari ini kami bersyukur Engkau masih memeliharakan kehidupan kami. Engkau masih memberikan setiap kami kesempatan untuk kami beribadah bersama dengan keluarga kami sekalipun kami tidak datang di dalam gedung gereja, tetapi di dalam setiap rumah kami dan bersama dengan keluarga kami membangun mezbah keluarga kami di hadapan Tuhan. Tuhan, pada saat ini setiap kami datang di hadapan-Mu, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu untuk setiap perbuatan kami, untuk setiap kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Sebagai manusia tidak lepas kami dari setiap kesalahan dan kecerobohan kami. Oleh karena itu Bapa, kami memohon penyertaan-Mu untuk setiap kami. Kami memohon kuasa-Mu yang memulihkan setiap kami. Dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh ketulusan hati, kami memohon pengampunan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah kita, dengarlah berita anugerah yang diberikannya bagi setiap kita dari Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seputih bulu domba. Bapak Ibu jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita yang telah menerima berita pengampunan dosa daripada Allah kita pujikan, hanyalah darahnya Yesus. Dosa dapat
Mari bersama sekali lagi pujikan baitnya yang kedua. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus yang dapat selamatkanku. Hanyalah darahnya Yesus, Darahnya yang kudus, membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. dosaku diampuni hanya karena darahnya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri dan kita akan membacakan petunjuk hidup baru. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bersama kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Sih Lestari. Mari bersama-sama kita mempersiapkan waktu ini. Kita pujikan KPPK nomor 371, Ku Suka Mengabarkan.
suka mengabarkan indahnya Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Kepada Ibu Pendeta Silestari kami persilakan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, sungguh Engkau Allah yang mulia, sungguh Engkau Allah yang dahsyat, sungguh Engkau Allah yang agung bagi kami. Sebab kasih karuniamu sangat besar dan tiada terhitung bagi kami. Jika sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan menolong memberkati kami hari ini, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Urapi dan berkatilah kami semuanya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mengalami lawatan kuasa Tuhan. Dimanapun kami mendengarkan firman-Mu ini, kami mengalami berkat-berkat dan lawatan kuasa Allah nyata. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita akan membaca dari Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bagian yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Kita akan membaca Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah Kristus, Allah yang luar biasa. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita bersuka cita sebab Allah sampai di sini terus menerus dan akan terus menerus menolong dan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah Minggu kali ini firman Tuhan menolong kita untuk belajar sebagai murid Yesus yang belajar tentang sola gratia. Sekali lagi, kita akan belajar bersama tentang sola gratia. Apa sebenarnya sola gratia itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sola gratia itu bahasa sederhananya adalah semua karena kasih karunia. Hanya karena kasih karunia. Sola gratia adalah salah satu dasar dari kehidupan kekristenan. Ada sola fide karena iman, ada sola scriptura karena Alkitab, dan di dalam Alkitab saja. Tapi hari ini kita akan khusus belajar tentang sola gratia, yaitu tentang kasih karunia. Apa sebenarnya kasih karunia itu? Bapak Ibu Saudara, seorang pendeta senior memberikan sebuah contoh, dan ini perlu kita juga pahami. Apa sebenarnya kasih karunia itu? Beliau memberikan contoh tentang kasih karunia itu dengan 3 pengertian. Yang pertama adalah orang yang pembangkang, orang yang tidak taat, orang yang tidak patuh kepada firman Tuhan, orang yang tidak menghormati Tuhan, dan orang yang tidak taat, orang yang tidak patuh, orang yang tidak memiliki penghormatan ini tidak dikasihi oleh Allah. Jadi Allah tidak mengasihi orang yang tidak menghormati, Allah tidak mengasihi orang yang tidak taat kepadanya, dan ini disebut sebagai sebuah hukuman. Jadi hukuman itu jika Allah tidak mengasihi orang yang tidak taat, Allah tidak mengasihi orang yang tidak menghormati, Allah tidak mengasihi orang yang tidak memperhatikan firman-Nya. Tapi ada yang berikut, selain hukuman, ada yang namanya imbalan atau upah. Apa yang dimaksud upah? Upah itu yaitu jika Allah mengasihi orang yang mengasihinya. Contoh, kalau orang itu rajin berdoa, orang itu taat beribadah, dan orang itu menerima kasih, ya itu wajar karena itu disebut sebagai sebuah imbalan. Upah bagi orang yang mengasihi, dia akan dikasihi. Tapi berbeda dengan kasih karunia. Kasih karunia ini adalah kasih yang diberikan bukan karena dia mengasihi, tetapi kasih ini diberikan kepada orang yang tidak taat. Kasih ini dilimpahkan kepada orang yang membangkang, orang yang tidak patuh, orang yang bikin jengkel, orang yang tidak melakukan firman-Nya. Secara sederhana, inilah sesungguhnya kasih karunia itu. Dan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Tadi kita sudah baca. Orang benar hidup oleh iman. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Menjelaskan apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah kasih yang diberikan kepada orang yang selayaknya dimurkai. Kasih karunia adalah kasih yang diberikan kepada orang yang sesungguhnya layak dibinasakan. Kenapa? Karena orang itu sesungguhnya hidup di dalam pelanggaran dan dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia, sola gratia,
Hari ini kita akan belajar tentang 2 akibat dari sola gratia bagi orang percaya. Sekali lagi, 2 akibat sola gratia bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, sola gratia membuat orang percaya hidup di dalam pengharapan. Sola gratia membuat orang percaya hidup di dalam pengharapan. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Kasih karunia, sola gratia membuat orang percaya hidup di dalam pengharapan. Mengapa? Karena sesungguhnya orang percaya ini pun hidup di dalam kondisi yang pada mulanya, yang pada awalnya adalah terhitung semua manusia yang hidup di dalam dosa. Jemaat yang ada di kota Efesus yang menerima surat dari Rasul Paulus tentang penjelasan kasih karunia, diingatkan oleh Paulus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Artinya apa? Kamu hidup di dalam pelanggaran-pelanggaranmu. Kamu hidup di dalam dosa-dosamu. Kenapa? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Apa itu? Roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya harap masing-masing Bapak Ibu pegang Alkitabnya di rumah. Perhatikan dalam ayat yang kedua. Kita dahulu adalah orang-orang yang hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran, di dalam dosa-dosa. Dan kita ini terhitung sebagai orang-orang yang durhaka. Apa itu durhaka? Durhaka itu bahasa praktisnya adalah, dalam bahasa Alkitab yang dimaksudkan di sini adalah pembangkang. Apa itu pembangkang? Pembangkang itu orang yang tidak patuh. Pembangkang itu adalah orang yang tidak taat. Tuhan perintahkan, berserulah kepadaku setiap waktu maka aku akan menjawab engkau. Apakah sudah setiap waktu kita berseru kepada Allah? Tuhan katakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi saat kita punya tugas di hari Sabat, saat kita punya pekerjaan di hari Sabat, mana yang lebih kita utamakan? Mana yang lebih kita hormati? Ya, 1 tahun kan ada 52 minggu, izin dulu ya Tuhan. Kita berani izin sama Tuhan, tapi sama bos kita untuk minta waktu 2 jam untuk kita ibadah. Kita enggak berani. Mana yang lebih kita hormati sesungguhnya? Kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak menghargai, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang tidak taat. Tetapi Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang layak dimurkai, orang-orang yang hidup di dalam kejahatan ini, karena kasih karunia kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kekristenan mulai berkembang dengan pemikiran-pemikiran dan pengajaran-pengajaran yang baru. Tidak sedikit orang Kristen yang berkata begini, saya ini sudah mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan mengampuni saya. Kenapa? Karena saya ini sudah melayani Allah. Saya ini sudah melayani di gereja. Saya sudah ambil bagian dalam pelayanan. Ya pastilah Tuhan akan mengampuni saya. Bapak Ibu Saudara, sola gratia mengajarkan kepada kita bahwa hidup kekristenan adalah hidup di dalam pengharapan karena Kristus yang menyelamatkan. Sola gratia mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia, bukan karena jerih payah kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita. Jadi pelayanan kita bukanlah modal untuk kita mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita, kebaikan kita, kesalehan kita bukanlah
alasan untuk kita mendapatkan keselamatan dan ada pengharapan di dalam Kristus, yaitu siapa yang percaya mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan kita hanya karena Kristus. Mari kita perhatikan dalam Yesaya pasal yang ke-64. Saya akan membacakan untuk kita. Bapak Ibu juga bisa membuka Alkitabnya masing-masing di rumah. Dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayatnya yang ke-6. Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Tidak ada gunanya. Pengharapan mendapatkan keselamatan itu kita peroleh karena kasih karunia Kristus. Keselamatan itu kita peroleh hanya karena kasih karunia Kristus. Sola Gracia. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Sola Gracia memberikan pengharapan bahwa kelak kita di surga mendapatkan tempat. Dalam ayatnya yang ke-6. Saya bacakan dari ayatnya yang ke-5. Kristus menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kristus memberikan jaminan. Hari ini kita diingatkan, sola gratia. Karena kasih karunia Kristus, saya dan Bapak Ibu Saudara diselamatkan. Karena kasih karunia Kristus, saat ini kita mendapatkan jaminan tempat di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya karena kasih karunia, bukan karena kesalehan kita. Orang berpikir kalau orang berbuat saleh, orang akan mendapatkan keselamatan. Kesalehan itu apa? Kesalehan itu ibadah. Contohnya ibadah hari Minggu, oh saya pasti akan masuk surga karena saya setiap hari Minggu nggak pernah absen. Apalagi membaca firman Tuhan, wah saya baca firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah selesai, bahkan saya sudah yang ke-4 kali, mungkin sekarang saya yang ke-10 kali. Karena saya sudah membaca Alkitab sampai selesai, saya pasti diselamatkan. Bukan. Sekali lagi kita diingatkan tadi dalam Yesaya pasal 64. Kesalehan kita sama seperti kain kotor yang tidak menyelamatkan. Hanya karena Kristus kita tidak diperkenan menghadap kepada Allah. Karena kita seorang hamba Tuhan yang melayani Allah. Karena kalau kita hanya melayani Tuhan, berkata kita berada di gereja, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di gereja ini, kita terlibat dalam pelayanan ibadah, tapi saat hati kita masih berpikir, masih meyakini bahwa keselamatan sorga itu kita dapat karena kebaikan kita, maka sesungguhnya kita belum mendapatkan keselamatan yang sejati. Sebab karena keselamatan itu diperoleh karena orang percaya kepada Kristus dan hanya karena kasih karunia itu. Bapak Ibu Saudara dan saudara-saudara semua, siapapun kita yang saat ini terlibat di dalam pelayanan, jangan engkau banggakan pelayananmu. Jangan engkau banggakan jerih lelahmu. Karena sesungguhnya itu semua hanya kain kotor. Tetapi jika kita percaya, kita terima pengorbanan Kristus dan kasih karunia-Nya, kita diselamatkan.
Tapi apakah bukan berarti saya nggak berguna saya melayani? Apakah tidak penting saya memberitakan firman? Apakah tidak berguna saya melakukan pekerjaan-pekerjaan di gereja ini? Semuanya itu berguna, semuanya itu berarti, tetapi itu bukan alat untuk mendapatkan keselamatan, tetapi itu adalah ucapan syukurmu sebab engkau telah diberi keselamatan. Layanilah Tuhanmu bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi ketahuilah, layanilah Tuhanmu sebab engkau telah diselamatkan. Berjuanglah mati-matian, totallah mengerjakan pelayananmu. Karena Kristus mengasihiku dan mengasihimu di saat kita masih berdosa. Layanilah Tuhan dengan total, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena Dia mengasihi kita di saat kita manusia berdosa dan layak dimurkai. Maka, mengapa saya harus berbuat taat? Mengapa saya harus saleh? Mengapa saya harus melayani? Mengapa saya harus berdoa? Karena Kristus telah memberikan pengharapan. Pengharapan keselamatan kekal. Karena Kristus telah memberikan pengharapan. Dan pengharapan itu bukan hanya di sorga nanti, tetapi di bumi ini. Jika untuk tempat di sorga, Dia sediakan. Apalagi tempat di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, Allah bukan hanya memberikan tempat untuk kita di sorga, tapi di bumi ini pun Allah memperhatikan. Mungkin saat ini ada yang bergumul, tempat tinggal di bumi ini. Kontrakankah? Rumahkah? Percaya. Sola Gracia itu memberikan pengharapan. Kalau hidup kekal di sorga, rumah di sorga Tuhan disediakan. Apalagi rumah di bumi. Kalau Tuhan izinkan kontrak, Tuhan akan memberikan dana untuk kontrak rumah. Kalau Tuhan izinkan tempat tinggal untuk kita memiliki rumah, Tuhan akan memberikan dana untuk kita membeli rumah. Tuhan akan memikirkan itu. Sola Gracia memberikan pengharapan. Sola Gracia memberikan pengharapan. Kalau untuk hidup kekal di sorga Allah sediakan. Kalau untuk hidup kekal di sorga Allah berikan dirinya. Dengan kasih karunia Dia mengasihi kita bahkan mati di kayu salib. Apalagi untuk kebutuhan hidupmu. Bapak Ibu Saudara, dampak COVID-19 ini sangatlah hebat untuk dunia, untuk Indonesia, untuk kita di Sidoarjo, di Surabaya. Perekonomian mengalami gonjang-ganjing. Banyak perusahaan harus memberikan jadwal bergantian kepada karyawannya, atau mungkin ada yang harus PHK karyawannya tanpa pesangon. Atau mungkin orang yang banyak dari antara kita yang biasanya mendapatkan penghasilan kita menjadi berkurang. Tapi sola gracia ini memberikan pengharapan buat kita hidup. Kalau untuk hidup di sorga, Dia jamin, maka hidup di bumi pun Dia jamin. Jangan ragu, percayalah. Kristus memberikan hidupnya untuk hidup kekal di sorga. Untuk kebutuhan hidup kita di bumi ini, Tuhan pasti akan cukupkan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Kristus Yesus. Allah tahu bulan ini engkau membutuhkan dana untuk bayar listrik, untuk bayar apapun yang itu menjadi keperluan rumah tanggamu, keperluan keluargamu. Ingat firman ini, sola gracia. Karena kasih karunia-Nya, Dia memberikan hidupnya, dan karena kasih karunia-Nya, Dia pasti
memelihara hidup kita. Kecil anakmu, Tuhan cukupkan dananya. Besar pun anakmu dan telah menjadi dewasa, Tuhan akan cukupkan dananya. Waktu engkau sendiri, Tuhan cukupkan dana kebutuhan hidupmu. Sampai saat engkau berkeluarga, anak cucumu pun akan dicukupkan oleh Tuhan. Sola Gracia. Dia memberikan pengharapan. Bukan hanya untuk hidup kekal, tapi untuk hidup di bumi ini. Jangan engkau mengandalkan usahamu dan jerih lelahmu, karena ada waktunya. Jerih lelahmu itu tidak mendapatkan dan tidak mendatangkan apa-apa bagimu. Tapi hanya karena kasih karunia. Kasih karunia Allah, kita dipeliharanya. Sola Gracia. Akibat sola Gracia yang pertama buat orang percaya adalah sola Gracia membuat kita hidup berpengharapan. Membuat kita hidup berpengharapan. Berpengharapan untuk kehidupan yang akan datang. Berpengharapan di hidup, di bumi, di kekinian. Yang terakhir, yang kedua. Sola Gracia memimpin orang percaya untuk hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kalau yang pertama, sola Gracia membuat orang percaya hidup berpengharapan. Yang kedua, sola Gracia membuat kita hidup dipimpin untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10, mari kita perhatikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sola Gracia membuat orang Kristen hidup di dalam pengharapan dan membuat orang Kristen hidup dipimpin melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Orang Kristen yang menikmati, yang menerima sola Gracia, yang menerima kasih karunia Allah, bukan hanya dipimpin untuk hidup berpengharapan, tapi hidup dipimpin melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini dibuat oleh Allah. Karena kita ini ditenun oleh Tuhan. Karena kita ini hasil rancangan Allah. Dan kalau kita diberi kesempatan hidup sampai hari ini, itu karena Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Di dalam kehidupan kita, yang ada waktunya kita gagal. Di dalam kehidupan kita, yang seringkali kita mengecewakan Allah. Di dalam kehidupan kita yang tidak luput dari pergumulan, dan saat pergumulan itu datang kita akhirnya memberikan permakluman kepada diri sendiri. Aduh, aku masih capek, aku masih lelah, pergumulanku banyak, aku tak layah-layah dulu, aku tak istirahat dulu, doanya nanti-nanti saja, dengar firman Tuhannya, ikut ibadahnya nanti-nanti saja. Mari kita perhatikan dalam bagian ini. Kita ini dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik ini yang dimaksudkan adalah pekerjaan yang tidak hanya sekali, bukan hanya satu jenis, tetapi yang dimaksudkan adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Dan kata kebaikan yang dimaksudkan ini adalah pekerjaan-pekerjaan kebenaran, pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan benefit, profit bagi others, bagi orang lain. Ini yang membuat orang percaya memiliki jalur hidupnya berbeda. Orang percaya yang telah menerima sola Gracia itu saat ini hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keinginannya dan kesenangannya, bukan untuk keuntungannya, bukan untuk yang mendatangkan manfaat bagi dirinya, tetapi Alkitab
sola gracia, kasih karunia Allah memimpin supaya hidup kita ini kehidupan yang mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Tuhan dengan kasih karunia-Nya menciptakan kita dan terus-menerus memimpin kita supaya hari-hari hidup kita, hari demi hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu terus-menerus kita isi dengan sebuah pekerjaan, bukan hanya sebuah pekerjaan demi pekerjaan yang mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita coba hitung atau mari kita coba pikirkan. Dalam satu hari ini, sejak saya bangun tidur, pekerjaan apa yang saya sudah lakukan dan ini mendatangkan keuntungan buat orang di sekitarku, buat sesamaku. Kasih karunia Allah, pengorbanan Kristus itu menyelamatkan kita, memimpin kita supaya kita tidak hidup untuk dirinya sendiri, untuk diri kita sendiri, tapi supaya kita hidup memberikan keuntungan bagi orang lain. Memang dunia ini dengan prinsip ekonominya, dengan pengajaran-pengajarannya, dengan konsep-konsepnya, banyak memberikan pengajaran kepada kita dari kecil. Kalau boleh kita berpikir gini, pekerjaan apa ya yang mendatangkan keuntungan bagi saya? Pekerjaan apa ya yang datangkan uang banyak supaya saya bisa senang, supaya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan? Apa ya yang saya harus kerjakan supaya saya ini punya banyak penghasilan? Apa yang harus saya buat supaya saya ini memiliki keuntungan yang banyak? Kita selalu memikirkan, dunia mengajarkan kepada kita keuntungan apa yang saya akan dapat. Makanya hati-hati. Kalau kita melayani jangan kita pikirkan gini, wah aku ikut pelayanan lah supaya aku diberkati. Kembali lagi ya, jangan. Karena aku melayani sekarang tujuannya supaya orang lain mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam pelayanan, seperti kami hamba-hamba Tuhan, kalau kami ini melayani supaya seluruh jemaat mendapat keuntungan, apa keuntungannya? Supaya jemaat dikuatkan di dalam Tuhan. Supaya jemaat diteguhkan di dalam Tuhan. Supaya jemaat hidup berakar di dalam Kristus. Supaya jemaat yang hidup di dalam pergumulannya mendapatkan jawaban di dalam firman Allah. Maka sesungguhnya bagi kami seorang hamba Tuhan, sebelum kami berkhotbah, kami harus berjuang menyiapkannya sesungguh-sungguhnya. Bukan supaya saya berkenan kepada orang, saya menyenangkan hatinya secara pribadi-pribadi supaya orang ini senang, tidak. Tapi supaya orang-orang ini bukan hanya senang tapi mendapatkan keuntungan rohani. Keuntungan kekal. Dan dalam pergumulannya menemukan Tuhan. Yang kami harus lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan keuntungan buat orang lain. Waktu mau mempersiapkan khotbah lembur, enggak tidur. Mungkin hampir sama dengan tim multimedia. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sebelum Bapak Ibu mengikuti ibadah, menghadap layar yang hasilnya baik, itu tim multimedia, tim PAW, semuanya berjuang. Tidak mudah. Tapi ingat, sola gracia menggerakkan kita untuk melakukan semuanya supaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa menikmati pujian penyembahan, supaya Bapak Ibu yang di rumah bisa mendapatkan penyegaran di dalam firman Allah. Dan kami tim pelayan harus tetap menjaga hati dan memberikan diri untuk hidup di bawah pimpinan sola gracia, karena kasih karunia Allah itu memimpin kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dan keuntungan juga bukan hanya secara jasmani, tapi keuntungan secara rohani. Tapi juga bukan hanya keuntungan secara rohani saja, tapi juga keuntungan secara jasmani. Kenapa? Kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan, Bapak Ibu dapat menyembah Tuhan, Bapak Ibu mengalami kesegaran, dan otomatis kita menjadi bersemangat.
saat kita bersemangat, tubuh kita juga menjadi sehat. Mari, pekerjaan baik kita, pelayanan kita, bukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Tapi yang kita lakukan ini, memimpin kita untuk melakukan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kami para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan menyiapkan pelayanan dan semuanya kami lakukan semuanya hanya karena Kristus yang telah mati bagi kami dan Kristus yang telah memberikan kasih karunia-Nya. Dan kami mau melakukannya supaya hidup kami mendatangkan keuntungan bagi Bapak Ibu Saudara supaya dapat beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadikan Bapak Ibu Saudara sekarang berbuat untuk mendatangkan keuntungan bagi yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara? Karena Kristus menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang dikuasai oleh kedagingan. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Di dalam keluarga kita saat bangun tidur, berikan sapaan yang terbaik. Jangan kita menyapa orang yang jauh dari kita, tetapi orang yang seisi rumah kita belum sapa. Sapa dulu selamat pagi yang ada di rumahmu. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ma. Selamat pagi Cece, selamat pagi Titi, selamat pagi. Mari sampaikan salam yang terbaik. Itu mendatangkan keuntungan, membuat seisi rumah kita mengalami kesegaran. Apa yang kita bisa lakukan perbuatan baik, perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi keluarga. Apakah yang saya lakukan di rumah ini mendatangkan kekesalan untuk keluarga? Banyak yang membuat status di masa-masa stay at home ini. Mama-mama sudah mulai merasa capek, mama-mama sudah mulai merasa bosan, mama-mama mulai merasa mengeluh karena PR-nya banyak, anak-anak tugasnya banyak. Tapi hari ini kita dituntun oleh Tuhan melakukan perbuatan baik. Kita diingatkan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan haruslah mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah mati. Dan Kristus menolong kita untuk mendatangkan keuntungan. Mari kita pikirkan hal sederhana. Mari kita mulai care, mari kita mulai peduli gereja kita, mengingat, memperhatikan saudara-saudara kita segereja yang ini mungkin sudah masuk bulan yang kedua untuk tidak beribadah. Kita tidak bertemu, ada perbuatan baik yang bisa dilakukan, boleh video call atau WA, chat WA, coba tanyakan kabarnya dan coba tanyakan pokok doanya. Kunjungi lewat doa, kunjungi lewat chat, kunjungi dengan video call. Komunikasi itu mendatangkan keuntungan, mendatangkan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, jika Tuhan memberikan berkat bagimu, bolehlah engkau berbagi. Saya secara pribadi bersyukur diaken di GKKA memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Pada waktu awal virus ini menyebar, waktu itu kami sedang masa berduka, saya dapat kiriman vitamin dari diaken. Terima kasih perhatiannya. Ini adalah pekerjaan baik yang mendatangkan keuntungan bagi kami, mendatangkan kesehatan bagi kami. Beberapa waktu ini kami dapat kiriman masker yang dibuat dari hasil karya jemaat Tuhan. Dan ada diaken juga yang mengirimkan buat kami hamba-hamba Tuhan. Mulai care, mulai peduli. Ingat beberapa saudara kita yang mungkin perlu untuk diperhatikan, perlu dipikirkan. Mari kita juga dukung, mari kita perhatikan. Kristus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita supaya kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita berbuat atau melakukan pekerjaan baik karena sudah diselamatkan. Sola Gracia memberikan 2 akibat bagi orang percaya. Yang pertama,
orang percaya hidup dalam pengharapan. Sola Gracia memimpin kita untuk hidup melakukan pekerjaan baik. Hanya karena kasih karunia-Nya, saya dan Bapak Ibu Saudara sekarang ini bisa memanggil Tuhan itu Bapa. Hanya karena kasih karunia-Nya kita dilayakkan untuk beribadah. Membuat persekutuan di rumah masing-masing hanya karena kasih karunia-Nya. Saya rindu masing-masing kita mengambil waktu teduh. Mari kita memperhatikan, memikirkan, dan merenungkan kasih karunia Allah yang besar. Anugerah Allah yang besar. Anugerah Allah yang memperhatikan kita orang berdosa dan menyelamatkan kita serta memberikan tempat di sorga. Dan kasih karunia-Nya, karena anugerahnya kita dituntun, dipimpin, diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, mari kita tunduk dan kita merenungkan kasih karunia Tuhan dan kita memuji Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, semua hanya karena anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, karena Engkau memperkenankan kami, orang yang berdosa ini memperoleh pengampunan. Dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani-Mu, untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Ku ada, semua hanya karena anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada. Amin. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Bersama kita nyanyikan pujian ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya beri kesempatan untuk masing-masing kita berdoa. Musik tetap mengalun. Saya beri kesempatan untuk masing-masing kita berdoa hari ini. Kita diingatkan akan kasih karunia Allah yang besar. Sadarlah, sesungguhnya dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Dahulu kita hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu serta pikiran yang jahat. Tapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Saat kita belum mampu berbuat baik. Sebab seluruh perbuatan baik kita, kesalehan kita, ibadah kita, tanpa iman kepada Kristus
itu tidak dapat diandalkan untuk menyelamatkan. Itu sama seperti kain kotor. Dan itu tidak berkenan kepada Allah. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita diberkenan untuk beribadah kepadanya, di dalam kegagalan kita, di dalam ketidaksetiaan kita, kita diberkenan menikmati firman-Nya, diberkenan menikmati pemeliharaannya. Sungguh semua hanya karena sola gratia. Semua hanya karena kemurahan Allah. Kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, kalau kita diberi kesempatan untuk mengerjakan pelayanan di gereja ini, sungguh bukan karena kecerdasan dan kepiawaian. Sesungguhnya karena Kristus telah menciptakan kita. Karena Kristus telah menolong kita, membentuk kita. Supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan. Sola Gratia memimpin kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang kita mulai kerjakan di rumah kita, bagi keluarga kita. Kita melayani, bukan dilayani. Kita mengerjakan pekerjaan yang menguntungkan rumah tangga kita dan keluarga kita. Kita mendatangkan kebaikan. Kita mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga kita. Bagi pekerjaan Allah. Yang kita lakukan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Karena kita telah dipersiapkan untuk mengerjakan. Menjelaskan sola gratia. Hamba-Mu terbatas menjelaskan betapa besarnya kasih karunia Allah. Tapi perbuatan tangan-Mu tak pernah terhenti memelihara hidup kami. Engkau bukan hanya memberikan kaki dan tangan-Mu berlobang untuk dipakukan di atas kayu salib. Engkau bukan hanya berhenti untuk memberikan lambung-Mu ditikam tombak. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Ini sebuah pemberian yang ajaib. Pemberian yang tiada taranya Tuhan. Sebab sesungguhnya kami adalah orang-orang yang layak dimurkai. Kami selama ini hidup hanya bagi diri kami sendiri. Kami hidup, kami hitung-hitungan apa yang mendatangkan keuntungan bagi kami, itu yang kami lakukan. Ampuni kami jika Engkau mendapati kami dan bila Engkau menemukan hati kami. Kami mengandalkan diri kami, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan usaha kami, mengandalkan pelayanan kami, mengandalkan kesalehan kami untuk kami diselamatkan. Kami rajin beribadah supaya kami diselamatkan. Ampunilah kami dan kami percaya hari ini hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena pemberian-Mu kami beroleh tempat di sorga.
Dan kami percaya kalau tempat di sorga, hidup kekal Tuhan berikan buat kami. Kami percaya hidup kami di bumi ini pun ada dalam jaminan Tuhan. Sola Gracia yang Kau buat, membuat kami hidup berpengharapan. Sola Gracia yang Kau berikan, memimpin hidup kami, supaya kami tidak menjalani hidup kami untuk kesia-siaan, dengan sebuah kebosanan, dengan sebuah kejengkelan, dengan sebuah tindakan yang menyenangkan diri kami sendiri. Tapi kami lakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan keuntungan, yang menyenangkan dan mendatangkan kebahagiaan buat sesama kami. Sehingga pada waktu kami terbaring, tidak dapat melakukan apapun, tubuh kami berhenti untuk bernafas. Hidup kami yang telah Engkau tenun dan Engkau buat, ini berarti hidup kami mendatangkan manfaat. Hidup kami berguna. Sola Gracia menolong kehidupan kami. Sola Gracia memimpin hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat masing-masing dalam situasi yang tidak mudah. Jemaat-Mu menikmati sola gracia daripada Kristus. Sola gracia yang memberikan pengharapan dan sola gracia yang memimpin kami hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, Kristus telah menyelamatkan kita dan kita telah ditebus olehnya. Sebagai orang-orang yang percaya, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan segenap orang percaya di muka bumi, di segala tempat dan di segala abad. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Sih Lestari. Mari bersama-sama pada saat ini kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Mari kita berikan dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, untuk persembahan dapat Bapak Ibu kirimkan melalui nomor rekening gereja, atau bahkan Bapak Ibu bisa menyimpannya di dalam amplop dan kemudian diserahkan kepada gereja pada jam-jam kerja, atau bisa Bapak Ibu simpan terlebih dahulu, kemudian di nanti hari ketika kita boleh berjumpa lagi, Bapak Ibu boleh menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Nas persembahan yang mendasari kita pada hari ini diambil dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari bersama kita pujikan pujian bukan karena upahmu. Bukan persembahanmu
Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa syukur kita dan doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur ketika Tuhan senantiasa masih memberikan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit pada saat ini, tetapi penyertaan-Mu, bahkan berkat-Mu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberikan sedikit dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Walaupun tidak sebanding dengan apa yang Tuhan curahkan kepada kami, tetapi ini adalah salah satu bentuk kami mensyukuri pemeliharaan Tuhan bagi kami dan juga keluarga kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Pada saat ini kami juga terus mendoakan untuk Indonesia, negara tercinta kami Tuhan, di dalam setiap hal yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, mengupayakan setiap pelayanan yang terbaik. Kami berdoa berkatilah setiap perencanaan dan pekerjaan mereka, bahkan juga untuk setiap orang-orang yang terlibat, baik itu tenaga medis maupun setiap sukarelawan yang berjuang bersama-sama. Biarlah kiranya Engkau senantiasa menolong, memberkati setiap mereka. Kami terus berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga, bahkan juga pribadi-pribadi yang pada saat ini sedang dirawat oleh karena virus yang menyebar di dalam tubuh setiap mereka. Kiranya Engkau jamah Tuhan. Kami percaya Engkau akan memulihkan Indonesia, bahkan Engkau akan memulihkan dunia. Tetapi ajarilah setiap kami untuk kami boleh senantiasa peka akan setiap kebenaran firman Tuhan, dan bahkan setiap kami tetap mampu mempertahankan iman kami sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Terpujilah Engkau Bapa. Saat ini kami juga teringat untuk setiap gereja-Mu, bahkan terkhususnya GKKA Sidoarjo. Menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang walaupun tidak dapat berjumpa secara langsung bersama dengan kami, tetapi kami percaya Engkau senantiasa menolong setiap kehidupan mereka bersama dengan keluarga, dan bahkan Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa Bapa, mungkin di antara setiap jemaat-Mu di tempat ini ada yang mengalami pergumulan, bahkan juga ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, tolonglah setiap mereka, jamahlah setiap mereka. Dan kami terus berdoa, tetap berikanlah sukacita dan rasa yang penuh syukur di dalam hati setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk setiap pelayanan gerejawi yang sedang dilakukan. Kami berdoa untuk setiap para hamba Tuhan, para majelis, bahkan juga setiap tim yang melayani. Kiranya Engkau senantiasa menolong kami di dalam kesehatan, dan berikanlah kepada setiap kami kesatuan hati menjalankan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan pada setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan menutup peribadahan kita pada hari ini. Kita pujikan doksologi. Putra,
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari tempat tinggalmu, dari tempatmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya. Terpujilah Kristus Juru Selamat kita, Kini dan selama-lamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.